warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, sekarang kita akan belajar tentang transformasi geometri, yang mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran matematika kelas 11. Langsung saja, yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan ini akan terjawab nanti ketika kita sudah mengupas semua materi tentang transformasi geometri ini. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk bayangan kita ketika cermin berubah. Dan bagaimana cara mengetahui perubahan posisi suatu objek di bidang kartesius? Masih bingung kan sama apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Maka jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini itu akan nanti terjawab ketika kita sudah membahas materi kita hari ini. Selanjutnya, materi kita hari ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran yang mana itu Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Maksud dari ayat ini atau kaitan dari ayat ini terhadap materi yang akan kita pelajari yaitu apapun amal perbuatan yang kita terima di akhirat nanti itu merupakan cerminan dari amal perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia. Begitu juga atau sama halnya dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang transformasi geometri bagian refleksi, yang mana refleksi itu merupakan pencerminan. Jadi, bagaimana bentuk kita terhadap cermin, bagaimana jarak kita terhadap cermin, itu bakalan sama dengan jarak yang ada di dalam cermin. Itulah kaitan ayat Al-Quran ini. Selanjutnya, kaitan refleksi dengan kehidupan nyata. Yang pertama, yang mana kaitannya yaitu transformasi geometri berkontribusi pada inovasi dalam teknologi, desain, seni, pendidikan, sains, serta mempengaruhi berbagai sektor dalam masyarakat. Begitu banyak kan kontribusi atau kaitan refleksi dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mempelajari refleksi ini. Mari kita sama-sama mengupas tentang materi refleksi ini. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep refleksi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil refleksi dari suatu titik pada bidang kartesius. Selanjutnya, mari kita mulai. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang translasi, sekarang Ibu akan mengupas lagi atau menjelaskan lagi tentang apa sih itu transformasi. Transformasi merupakan perubahan dari suatu objek. Objek yang maksud pada transformasi geometri diantaranya dapat berupa titik, garis, atau bangun datar. Selanjutnya, jenis-jenis transformasi. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga itu ada rotasi, dan yang keempat itu ada dilatasi. Karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang translasi, hari ini kita akan masuk tentang refleksi. Refleksi itu sama dengan pencerminan. Untuk menambah pemahaman kita atau membuka pemikiran kita tentang refleksi, mari sama-sama kita tonton video berikut. Sekarang kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan. Pernahkah kalian bercermin? Tentulah setiap hari kalian bercermin. Misalnya sebelum berangkat sekolah, kalian mengecek penampilan kalian atau mengisi rambut di depan cermin. Ini hari dia sedang bercermin sekarang. Dan bayangan dia mengikuti semua gerakan Arif, bukan? Apakah bentuk tubuh Arif berbeda dengan bayangan cermin? Tidak ada perbedaan. Bentuk tubuh bayangan sama dengan Arif. Lalu, bagaimana jarak antara bayangannya? Jarak cermin sama dengan jarak bayangan. Jangan.
Jadi, jarak bayangan Arif ke cermin itu sama dengan jarak eh, Arif ke cermin. Dan selanjutnya, dari video tersebut kita mendapatkan apa itu refleksi, bagaimana jenis-jenis refleksi, dan bagaimana ciri-ciri cermin terhadap eh, bayangan terhadap cermin. Yang pertama, kita akan masuk dulu tentang definisi. Refleksi atau pencerminan adalah perubahan atau pemindahan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud dalam refleksi yaitu garis. Seperti halnya dalam video tadi, si Arif yang bercermin atau berdiri di depan cermin, semua gerakannya, bagaimana gerakan Arif itu akan mengikuti dengan bayangan dia di dalam cermin. Begitu juga halnya refleksi objek terhadap cermin. Bagaimana bentuk objek di depan cermin atau di depan garisnya, itu bakalan sama dengan bentuk bayangan di sebelah garis. Selanjutnya, dari video kita juga mendapatkan sifat-sifat refleksi, atau kalau di sini sifat cermin datar. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Seperti dalam video tadi, jarak Arif ke cermin itu sama dengan jarak bayangan Arif ke cermin. Dan Arif yang menghadap cermin, bayangannya juga menghadap Arif, berarti objek yang dicerminkan itu saling berhadapan satu sama lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang refleksi terhadap sebuah titik. Selain refleksi terhadap garis, ada pula refleksi yang dicerminkan terhadap titik. Contohnya pada kamera pinhole, bayangan objek akan terbalik dan akan berputar. Seperti ini bayangannya, ini objeknya, dan bayangan objek yang direfleksikan terhadap titik itu akan terbalik seperti di gambar yang sudah Ibu buatkan ini. Di sini segitiganya titik, misalnya kita letakkan ini titik puncaknya, dan di bayangan atau di bayangan terhadap titiknya atau refleksi terhadap titiknya, titik puncaknya di sini. Maka refleksi terhadap sebuah titik itu bayangannya bakalan terbalik. Tetapi kalau misalnya refleksi terhadap garis, seperti yang tadi terhadap garis lurus, itu bayangannya sama. Bagaimana bentuk bayangannya itu akan saling berhadapan. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Jika titik A X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan X, min Y. Seperti contoh di samping, itu titik A-nya di 8,5. Kita refleksikan terhadap sumbu X ini. Kita terhadap sumbu X, sedangkan rumus yang kita ketahui bahwa A aksen itu X, min Y. Di sini X-nya 8, X 8, dan Y-nya 5. Otomatis kalau kita merefleksikan, itu jadi X, min Y, min Y. Maka hasil dari refleksi terhadap sumbu X-nya yaitu 8, min 5. Karena rumus kita X, min A aksen itu bakalan jadi X, min Y. Maka hasil refleksi titik A 8,5 terhadap sumbu X itu 8, min 5. Selanjutnya itu ada refleksi terhadap sumbu Y. Yang mana cerminnya terletak di sumbu Y. Jika titik A direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Jika tadi terhadap sumbu X dia jadi X, min Y, dan pada terhadap sumbu X dia menjadi min X, Y. Misalkan titik A kita min 5,6. Min 5,6. X kita yaitu min 5. Dan Y kita yaitu
6. Kita refleksikan terhadap sumbu Y, di mana rumusnya yaitu min X, Y. Karena min bertemu min itu bakalan jadinya positif, maka hasil pencerminannya yaitu 5,6. Kenapa nggak min 5 lagi? Karena tadi titik awal kita minus dan kita kalikan dengan min itu bakalan jadi positif. Maka hasil pencerminannya menjadi min 5,6. Selanjutnya, Ibu punya latihan. Tentukan bayangan segitiga dengan titik sudut P, P, titik P-nya min 2,1, titik Q 3,4, dan R 5,2. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, berarti kita akan mencari bayangan terhadap bayangan segitiga PQR. Ayo kita kupas sama-sama. Yang pertama, tadi itu titik P min 2,1. Kita buat dulu min 2,1. Di sini titiknya titik P dan titik Q 3,4. Titik Q di 3,4. Ini titik Q. Terus titik R 5,2. 5,2 di sini. Ini titik R. Berarti ini bentuknya segitiga kan? Kita hubungkan dulu setiap garisnya biar membentuk, terlalu jauh. Kita hapus dulu. Kita buat lagi titiknya, garisnya. Garis Q ke R. Garis P ke R. Dan garis P ke Q. Selanjutnya, kita akan mencari bayangan titik ini terhadap sumbu X. Di mana tadi pembelajaran kita terhadap sumbu X, A aksennya jadi X, A aksen sama dengan X, min Y. Nah, jadi bayangan titik P, yang pertama titik P itu min 2,1. Jadi bayangannya kalau X, min Y, di sini X-nya min 2, Y-nya 1, berarti P aksen itu jadi titik P-nya titik P-nya titik P awal min 2,1. Berarti P aksen jadi karena dia X, min Y berarti X-nya tetap min 2, Y-nya berubah menjadi negatif, berarti min 2, min 1. Berarti titik P aksen kita dapat di min 2,1. Kita buat sini P, titik P. Dan titik Q di 3,4. Titik Q sama dengan 3,4. Rumus kita X, min Y berarti Q aksen sama dengan X-nya tetap berarti 3 tetap jadi 3. Salah.
3, dan Y-nya menjadi negatif. 4 menjadi min 4. Berarti titik Q kita di 3, min 4. Terletak titiknya di sini, Q 3, min 4. Lalu titik R, tadi titik R awal kita di 5, min 2. 5, min 2. Berarti R aksen X-nya tetap, berarti 5 tetap. 5, Y-nya jadi min Y. Berarti kalau min 2 dikalikan negatif jadi 2. Berarti titik cerminan R kita dapat 5,2. 5,2. Di sini titik R-nya. Kita gabungkan lagi gambarnya biar membentuk segitiga. Nah, beginilah hasil dari pencerminan yang sudah kita lakukan. Karena dia terhadap sumbu R, berarti titik P QR ini di bawah dan P aksen, Q aksen, R aksen itu di atasnya. Selanjutnya di soal nomor 2, tentukan bayangan titik A 3,5 jika direfleksikan terhadap sumbu X. Mari kita coba sama-sama. Kita hapus dulu yang tadi. Titik A 3,5. 3,5. Di sini berarti titik A. Maka kita akan mencari titik A aksen. Kalau tadi rumusnya rumusnya X, min Y. A aksen. Berarti cerminan nilai X ini yaitu A aksen di sini jadi 3-nya tetap. Berarti 3-nya tetap. Y-nya berubah jadi negatif. Min 5. Karena tadi dari 5 hasilnya menjadi min 5. Berarti titik bayangan titik A-nya yaitu di 3, min 5. Nah, inilah hasil dari yang kita cobakan barusan. Sudah paham semua kan? Sekarang Ibu punya tugas di rumah. Ini coba dikerjakan masing-masing ya. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu refleksi adalah perubahan dengan cara memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Cermin yang dimaksud ini berupa garis refleksi. Sifat cermin datar itu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan objek yang dicerminkan saling berhadapan satu sama lain. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.